Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang rencana perpanjangan PPKM darurat yang kemudian isu ini dihembuskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tentu dikarenakan penyebaran virus corona yang mencapai pecah rekor tidak hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara, sehingga kemudian muncul keinginan untuk kemudian memperpanjang PPKM darurat. Tentu isu ini muncul di tengah semakin maraknya atau tidak terkendalinya penyebaran virus corona di Indonesia. Isu ini tentu seperti yang saya katakan tadi, itu dihembuskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, akan kemudian bertolak belakang atau bahkan sangat berlainan seperti yang dikonfirmasi oleh Luhut Binsar Panjaitan. Menurut juru bicara Luhut, perpanjangan PPKM darurat itu masih harus dibicarakan atau bahkan harus mendapatkan evaluasi berdasarkan PPKM darurat yang sudah dilaksanakan 2 pekan ini. Tentu ini sangat publik sesalkan karena antara pihak Sri Mulyani dengan pihak Luhut Binsar Panjaitan itu sangat berlainan terhadap statement yang kemudian diutarakan di muka publik. Untuk itu, ini semestinya dilakukan koordinasi sebelumnya sehingga kemudian tidak menimbulkan kecemasan publik, apalagi tentu akan berpengaruh terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya. Untuk itu saya kira penting kiranya sekali lagi saya sering katakan bahwa komunikasi antar pejabat negara, apalagi pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara untuk kemudian disinkronkan sebelum kemudian diutarakan kepada publik. Sehingga publik kemudian tidak merasa bahwa ada dualisme kebijakan yang kemudian akan dilaksanakan oleh pemerintah. Tentu rencana perpanjangan PPKM darurat ini mendapatkan respon negatif dari rakyat Indonesia karena seperti yang kita tahu bahwa 2 pekan PPKM darurat dilaksanakan, maka banyak rakyat menjerit, ekonomi menjadi terpuruk sehingga kemudian mengakibatkan sulitnya perekonomian atau kemudian sulitnya pencarian keuangan di masyarakat sehingga kemudian berpengaruh terhadap tingkat pendapatan dan perekonomian masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa anggaran THR dan gaji 13 ASN itu dilakukan pemotongan oleh Sri Mulyani sehingga kemudian pendapatan ASN kita atau kemudian gaji dan anggaran ASN kita tentu tidak sesuai dengan sebagai mestinya. Tentu ini dikarenakan kebutuhan akan dana penanganan COVID yang kemudian sangat membengkak dan tidak terbendung. Untuk itu kemudian ASN yang menjadi sasarannya untuk kemudian memangkas atau kemudian memotong anggaran THR dan gaji 13 dari ASN. Saya di sini akan mengkritisi terkait dengan pemotongan gaji 13 atau bahkan perpanjangan PPKM darurat yang menurut saya tentu kebijakan tersebut kurang tepat karena akan berpengaruh terhadap tidak hanya ekonomi mikro tapi juga ekonomi makro sehingga akan mengakibatkan jauh lebih kesengsaraan terhadap masyarakat luas. Untuk itu, saya mengusulkan sebenarnya sebaiknya kenapa kemudian pemerintah tidak mengambil kebijakan kemudian untuk dapat memotong gaji presiden, DPR, menteri, kepala daerah, seluruh pejabat negara lainnya, atau bahkan gaji dan tunjangan dari direksi-direksi BUMN untuk kemudian dapat membantu atau menanggulangi pendanaan virus corona. Saya kira tidak signifikan kemudian apabila hanya mengandalkan pemotongan gaji 13 atau bahkan pemotongan tunjangan hari raya pegawai negeri sipil yang saya kira nominalnya tidak jauh signifikan apabila dibandingkan dengan pemotongan terhadap gaji dan tunjangan bahkan fasilitas dari pejabat negara. Dalam hal ini misalnya presiden, wakil presiden, DPR, bahkan direksi-direksi BUMN, sehingga kemudian dengan adanya pemotongan tersebut tentu akan menarik simpati rakyat karena rakyat akan berpikir bahwa pemerintah serius kemudian untuk kemudian mengendalikan
virus corona melalui pemotongan gaji dan tunjangan fasilitas pejabat negara. Saya kira rakyat atau masyarakat kemudian akan menilai pemerintah serius apabila kemudian pemerintah memotong terkait dengan dana tunjangan dan fasilitas yang dimiliki oleh pejabat-pejabat negara, sehingga kemudian kebijakan tersebut akan memiliki dampak positif tentunya bagi seluruh rakyat Indonesia, karena saya kira bukan tidak mungkin rakyat Indonesia akan merasa bahwa pemerintah dianggap serius dalam hal penanganan COVID-19. Karena seperti yang kita ketahui bahwa hal itu sudah biasa terjadi di perusahaan-perusahaan swasta atau bahkan bagi rakyat kecil yang saat ini saya kira sangat kesulitan sekali dalam hal perekonomiannya atau bahkan dalam upaya mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Untuk itu saya kira sangat penting kiranya bagi Presiden dan DPR untuk kemudian mempertimbangkan terhadap kebijakan untuk memotong gaji, tunjangan, dan fasilitas pejabat negara atau bahkan tunjangan dan fasilitas dari pejabat-pejabat BUMN, sehingga kemudian dana tersebut tentu akan digunakan terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang saya kira jauh lebih penting daripada digunakan untuk kepentingan lainnya. Karena saya kira rakyat sudah terbiasa kemudian pendapatannya berkurang atau bahkan gaji dan tunjangan karyawan yang kemudian dipotong oleh karena terdapat kebijakan PPKM darurat, sehingga kemudian menurut saya pemotongan atau bahkan gaji pejabat negara atau bahkan gaji pejabat BUMN lainnya apabila kemudian dilakukan pemotongan atau bahkan kemudian tidak gajian untuk beberapa bulan ke depan, sehingga digunakan gaji tersebut bagi kepentingan masyarakat luas yang memang sangat membutuhkan, menurut saya jauh lebih sangat penting daripada kemudian seolah-olah pejabat negara atau pejabat BUMN lainnya itu kemudian masih seperti biasa dalam hal mendapatkan tunjangan fasilitas yang diberikan oleh negara. Untuk itu saya kira harus ada persamaan antara kesulitan yang diderita oleh rakyat dengan apa yang dialami oleh pejabat negara maupun oleh pejabat BUMN lainnya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.